Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Fitri Ibrahim dengan NPM 121202040. Di dalam video ini saya akan mempraktikkan beberapa program di FSS untuk ujian tengah semester mata kuliah Statistika Bisnis 2. Soal yang pertama mengenai statistik deskriptif. Penggunaan datanya itu saya akan menggunakan data Siosal karena NPM saya genap. Dan dalam soal ini saya akan melakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas. Dan akan saya jelaskan minimal dengan 3 variabel. Selanjutnya kita ke SPS terlebih dahulu. Pertama kita masukkan filenya terlebih dahulu. Kita klik file, klik open, klik data. Lalu kita klik OK, tunggu. Muncul datanya seperti ini. Di kolom 1 ada salary, kolom 2 PT salary, kolom 3 sales, kolom 4 row, kolom 5 PC row, kolom 6 rows, dan kolom terakhir atau 7 in sektor. Langsung kita ke statistik deskriptifnya. Pertama kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi. Selanjutnya kita pilih semuanya, masukkan ke variabel, lalu kita klik statistik. Di sini kita masukkan kuartil, persentilnya kita isi 10, 20, dan 35. Di central tendency kita centang mean, median, dan mode. Di distribution-nya saya akan mencentang varians, range, maksimum, dan minimum. Untuk range saya tidak mencentangnya, lalu kita klik OK, dan kita klik OK. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke deskriptifnya terlebih dahulu. Kita klik analyze, deskriptif statistik, dan kita pilih deskriptif. Di sini saya akan juga seperti tadi memilih semuanya, masukkan ke variabel, lalu kita klik OK. Di sini saya akan membacakan teks deskriptif statistik. Di deskriptif statistik, dari salary sampai PCRO mempunyai jumlah data 196, terus dan valid N hanya ada 165. Untuk nilai minimum, salary mendapatkan nilai minimum 223, maksimumnya 14.822, rata-ratanya 12,9,23, standar deviasinya 1411,332. Untuk PC salary-nya minimum itu minus 61, maksimumnya 212, minnya 13,52, standar deviasinya 32,861. 32,861. Salesnya minimumnya 175,19, maksimumnya 97.649,89, rata-ratanya 7.019,95, standar deviasinya
10.908,56. Begitu pun di di RO dan PCRO. Di RO minimumnya 0,5, maksimumnya 48,9, minnya 17,03, standar deviasinya 7,96, sedangkan di ROS minimumnya min 58, maksimumnya 418, minnya 62,52, 55, dan standar deviasinya 68,530. Selanjutnya saya akan membacakan tabel dari statistik seperti yang tadi. Jumlah semua datanya itu dari Celeris sampai PCRU itu ada 196, sedangkan ROS dan Sektor ada 900. Sedangkan hanya ROS saja yang berbeda, yaitu 195. Dan ada missing di ROS sebanyak 1. Rata-ratanya didapat paling tinggi di sales sebesar 7.019,95. Untuk nilai mediannya paling kecil adalah PT Seleri sebesar 9. Moodnya itu paling besar di RO dengan angka 15,1. Oh, salah. Mood yang paling besar paling banyak adalah di sales, yaitu 175,919. Begitupun varians, minimum, maksimum, persentil. Untuk persentase 10, salarinya 523,50, PC salarinya min 11, salesnya 11,06,549, pro-nya 8,96999, dan begitu seterusnya. Di tabel frekuensi ini akan dibagi menjadi 1, 2, 3, kurang lebih 6 tabel frekuensi. Yang pertama ada tabel salary yang berisi frekuensi, persen, value persen, dan kumulatif persen. Kedua ada tabel PC salary. Ketiga ada PC sales. Keempat ada PC row. Kelima ada ROS, dan terakhir keenam ada sektor. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah uji T dan uji alfa. Yang pertama kita akan menguji one sample t-test. Soalnya adalah berat badan mahasiswa FEB UI angkatan 2020 diperkirakan sebesar 55 kg. Selanjutnya, lakukanlah pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UI angkatan 2020 tersebut. Hipotesis H0 rata-rata sama dengan nilai acuan. Untuk HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Diminta, maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Setelah itu, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Selanjutnya, kita buka SPSS terlebih dahulu. Sebelum kita memulai untuk ujian one test sama ANOVA, pertama kita buka file terlebih dahulu. Klik file. Mari kita mulai lagi.
Lalu kita klik OK. Dan akan muncul seperti ini dengan jumlah data 10. Selanjutnya kita langsung ke uji one sample t-test ini. Pertama, kita klik Analyze, lalu ke Confirming, lalu ke one sample t-test. Lalu kita masukkan berat badan ke tes variabel, lalu tes value-nya kita isi 55, lalu kita klik OK. Jadi dapat kita lihat di tabel one sample statistik, berat badan dengan jumlah 10 orang, rata-ratanya 59, standar deviasinya 7,3786, standar error minnya 2,333. Di selanjutnya di tabel one sample t-test. Nilai T-nya 1,714, di F-nya 9, sig totalnya 0,121, mean difference-nya 4,0. Selanjutnya kita akan membacakan hasilnya. Berdasarkan tabel one sample test ini, dapat kita ketahui bahwa nilai sig total sebesar 0,121 yang berarti lebih dari 0,05, maka pernyataan HO yaitu rata-rata dengan nilai rata-rata sama dengan nilai acuan adalah benar. Selain itu kita bisa melihat dari nilai T-nya, dan dari nilai T dan T hitung dan DF-nya. Kita bisa melihat selain dari nilai sig seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melihat dari nilai T hitung dan DF-nya. Sekarang kita membuka tabel T hitungnya. T-table dengan nilai DF tadi itu 9, dapat kita lihat nilai T hitungnya sebesar 2, PT tabelnya sebesar 2,26216. Sedangkan untuk T hitungnya sebesar 1,714, yang berarti nilai T tabel lebih besar dibanding nilai T hitung, sehingga pernyataan H1 atau HA ditolak dan pernyataan H0 diterima. Selanjutnya kita akan melakukan uji two sample t-test atau independent t-test. Soalnya itu adalah dosen akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum. Untuk variansi, hipotesis pertamanya H0, kedua kelompok memiliki varian yang sama, H1, kedua kelompok memiliki varian yang berbeda. Yang hipotesis signifikan T, kalau dua kelompok HO itu kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, H1-nya kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Selanjutnya kita langsung ke soalnya saja. Pertama, kita open filenya terlebih dahulu.
Di sini kita akan pilih data latihan independen t-test. Tunggu beberapa saat. Dan akan muncul seperti ini. Sekarang kita ke pengujian independen t-testnya. Pertama kita klik analyze, lalu klik confirmate, lalu klik independent sample test. Kedua, masukkan data nilai, masukkan data nilai ke tes variabel dan kelompok ke grouping variabel. Lalu untuk kelompok kita define dulu. Kelompok 1 kita namain kelompok 1 dan kelompok 2 kita namakan kelompok 2. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul datanya. Terdapat dua tabel, yang pertama grup statistik dan kedua grup independen sample test. Pertama saya akan membacakan grup statistik terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 dengan jumlah data ada 15, seperti kelompok 2 juga mempunyai data 15. Kelompok 1 memiliki rata-rata sebesar 82,267, standar deviasinya 7,6576 dan standar errornya 1,9772. Untuk kelompok 2 dengan jumlah data yang seperti 15, minnya 88,6, standar deviasinya 6,6633 dan standar errornya 1,7205. Di sini dapat kita kesimpulkan rata-rata paling tinggi itu terdapat di kelompok 2 dengan sebesar 88,6. Untuk deviasinya tertinggi pada di kelompok 1 dan standar errornya juga di kelompok 1. Di tabel bagian relevance test for equality variance, kita bisa lihat nilai F-nya sebesar 0,130, sig-nya 0,523. Di t-test for equality of means, kita bisa lihat nilai T-nya min 2,416, di F-nya 28, dan 27,475, sig totalnya 0,022, min difference-nya minus 6,333, standar error difference-nya 2,6209. Berdasarkan dari kita melihat di nilai F-nya itu 0,30, maka berarti varian kelompok tersebut, kedua kelompok ini mempunyai varians yang sama. Sehingga kita dapat membacakan hasil selanjutnya. Selanjutnya kita akan membacakan mengenai apakah kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak. Kita bisa melihat itu dari nilai sig totalnya. Jika nilai sig totalnya kurang dari 0,05, maka pernyataan H0-nya ditolak dan pernyataan H1-nya diterima. Dan kita bisa lihat nilai sig totalnya itu 0,0222, yang berarti kurang dari 0,05, sehingga
sehingga pernyataan H0 ditolak dan pernyataan H1 diterima. H1 berbunyi kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Bisa kita lihat di grup statistik sebelumnya dengan melihat rata-rata nilai min di kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, kita akan ke soal C. Soal C itu adalah melakukan pengujian two sample t-test atau paired t-test. Soalnya, ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurut badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian, dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang, lalu diberi obat relawan. Setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Pengujian hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah meminum obat, H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah minum obat. Selanjutnya kita ke memasukkan filenya terlebih dahulu. Di sini kita pilih two sample t-test paired t-sample. Data latihan paired t-test, lalu kita klik open, tunggu beberapa saat, and then berat sebelum dan berat sesudah. Selanjutnya kita klik analyze, compare means, dan kita pilih paired sample t-test. Berat sebelum kita masukkan ke variabel 1, berat sesudah kita masukkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Di sini dapat kita lihat terdapat 3 tabel. Yang pertama ada tabel paired sample statistik. Di berat sebelum dengan rata-rata 6,813 dengan jumlah data 16, standar deviasinya 6,655 dan standar error minnya 1,6639. Di berat sesudah dengan rata-rata 61,938 dengan jumlah data 16, standar deviasinya 6,4028, standar error minnya 1,6007. Dan dapat kita simpulkan bahwa setelah meminum obat, rata-rata berat badan mengalami penurunan. Selanjutnya di paired sample correlation. Berat sebelum dan sesudah dengan jumlah 16, korelasinya 0,899 dan signifikannya 0,000. Dan ini menunjukkan bahwa korelasi antar kelompok dengan nilai tabel ini menunjukkan bahwa ada korelasi antar berat sebelum dan berat sesudah, karena dapat kita lihat nilai sig di tabel ini sebesar 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga berat badan setelah minum obat memiliki pengaruh. Ketiga, di tabel paired sample test. Berat sebelum sesudah itu rata-ratanya 4,8750, standar deviasinya 2,9411, standar errornya 0,7353, nilai T hitungnya 6,630, DF-nya 15, dan sig totalnya 0,0000. Dapat kita simpulkan adalah hipotesis H0, yaitu tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah ditolak. Ini dikarenakan
Hal ini dikarenakan nilai SIK dalam uji ini adalah 0, nilai SIK dalam uji ini adalah 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 dan hipotesis yang diterima adalah H1 yaitu adanya perbedaan sebelum dan sesudah yang dapat kita lihat di tabel paired sample statistik lagi. Selain menggunakan data SIK ini, kita juga bisa melihat berdasarkan dari nilai T hitungnya, T hitung dan T tabelnya. Dengan T hitung kita 6,630 dan DF-nya 15, kita bisa lihat ke sana lagi. Dengan DF-nya itu 16 tadi 2,119. 2,1191 bandingkan dengan T hitungnya itu 6,630. Yang berarti T hitung lebih besar dari tabel T yang artinya hipotesis HO atau tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah itu ditolak dan diterima seperti dari nilai SIK tadi bahwa H1 atau berat badan sebelum dan sesudah mengalami perbedaan itu diterima. Selanjutnya kita ke soal yang D. Nah, soal D itu kita akan melakukan pengujian ANOVA one way. Soalnya akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah. Sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai obat yang diminum. Itu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Rata-rata pengujian hipotesisnya yang pertama ada H0. Rata-rata tekanan darah orang meminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Sedangkan untuk H1 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z tidaklah sama atau adanya perbedaan. Langsung saja kita ke masukkan file terlebih dahulu. Di file, open data. Lalu kita pilih kita klik OK. Selanjutnya kita ke pengujiannya langsung, kita klik Analyze, Compare Means, dan One Way ANOVA. Kedua, masukkan tekanan darah ke dependent list dan kelompok pasien ke faktor. Ketiga, kita klik Options, lalu di bagian statistik kita centang deskriptif dan homogeneity covariance test. Lalu klik OK, klik Continue. Keempat, klik Post Hope. Lalu kita pilih Bomperoni dan Turki. Lalu klik Continue. Dan terakhir klik OK. Di uji One Way ANOVA ini terdapat 5 tabel. Yang pertama ada tabel deskriptif yang bisa kita lihat jumlah datanya dari kelompok 1 sampai kelompok 3 atau kelompok X, Y, Z itu sebanyak 7 orang per kelompok atau dengan totalnya 21. Rata-rata kelompok X atau kelompok 1 dan kelompok Y atau kelompok 2 memiliki rata-rata 125,0.
standar deviasi kelompok 1 itu 10,8012, kelompok 2 12,5831, kelompok 3 15,5073, dan rata-rata totalnya 18,0706. Standar errornya 14,0825, kelompok 2 4,7559, kelompok 3 5,8612, dan totalnya 3,9433. Begitu nilai minimumnya, kelompok 1 110, kelompok maksimumnya 140, kelompok 2 195, kelompok maksimumnya di kelompok 2 140. Di kelompok 3 minimumnya itu tekanan darah 130, di maksimal 175. Kesimpulan dari tes deskriptif ini, kelompok 3 atau kelompok Z memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara 3 kelompok tersebut sebesar 152,143. Selanjutnya kita ke tabel test of negative variance. Di sini reference statistiknya 0,352, DF1-nya 2, DF2-nya 18, T-nya 0,78. Di tabel ini, kita bisa melihat apakah pengujian ini memiliki varians yang sama. Syarat untuk varians yang sama adalah nilai sig harus lebih dari 0,05. Dan kita lihat nilai sig pada pengujian adalah lebih dari 0,78. 0,708 yang berarti lebih dari 0,05, dan pengujian ini memiliki varian yang sama. Selanjutnya, ketiga kita akan ke tabel ANOVA. Antar grup sum of square set di 3438,095, DF-nya 2, mean square-nya 1719,048, F-nya 10,0005, sig-nya 0,001. Dan disimpulkan bahwa HO yaitu rata-rata dari tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah sama ditolak. Dan yang diterima adalah hipotesis 1, yaitu rata-rata tekanan darah orang yang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Dan kita bisa lihat di tabel statistik sebelumnya. Selanjutnya kita akan membacakan di tempat kita ke tabel multiple comparison. Di sini kita bisa lihat difference, ada mean difference, standard error, sig 95%, confidence interval, ada lower bound-nya dan upper bound. Di sini antara kelompok 1-2 ataupun 2-1 tidak memiliki nilai mean difference. Sedangkan untuk kelompok 1-3 atau 2-3 memiliki mean difference. Untuk mean difference yang kurang dari yang bernilai negatif itu dikarenakan kelompok 1 itu memiliki nilai yang lebih kecil dibanding kelompok 2. Begitupun yang lain. Karena nilai sig di sini ada yang lebih dari 0,5 yaitu kelompok 1-2, dan kelompok 2-1, kelompok 1-2 lagi, dan kelompok 2-1. Itu terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau lebih dari sig-nya lebih dari 0,05, maka terdapat signifikan. Salah.
Jika lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Jika signya kurang dari 0,05, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar kelompok seperti kelompok 1 dan kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 3. Yang terakhir, tabel homogeneous subsets. Di sini kita bisa melihat kelompok 1 dan 2 masuk ke subset 1 bernilai 125. Kelompok 3 masuk ke subset 2 dengan nilai 152,143. Kesimpulannya, uji one way ANOVA adalah untuk kelompok 1 dan 2 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Tetapi jika kedua kelompok tersebut dibandingkan dengan kelompok 3 atau obat set, maka dapat dibandingkan yang perbedaannya cukup signifikan. Soal yang kelima atau